Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidanil Kirom. Dan mohon maaf sebelumnya Miss, karena rekan saya Istijela tidak bisa barengan untuk bikin video karena keterbatasan waktu. Jadi kami membuat video berpisah-pisah. Jadi kami akan sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan kami waktu untuk presentasi. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi pertama yang akan dibahas oleh teman kami Istijla. Kepadanya kami persilahkan. Protokol Kesehatan. Menurut SIGI 2019, protokol kesehatan adalah serangkaian aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman. Contoh protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih. Contoh protokol kesehatan dan protokol jaringan. Protokol kesehatan 5M terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Protokol kesehatan di tempat wisata. A. Bagi pengelola, memastikan tempat wisata bersih, menerapkan protokol kesehatan, mengecek suhu pengunjung, penggunaan masker, memastikan pekerja memahami perlindungan diri. B. Protokol kesehatan bagi pekerja, memastikan diri dalam kondisi sehat, selalu menggunakan masker. Semua pekerja harus mengingat pengunjung, memastikan tangan bersih dengan mencuci tangan dan menggunakan sabun. Protokol kesehatan bagi pengunjung, memastikan diri dalam kondisi sehat, selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, hindari menyentuh bagian wajah, memperhatikan jarak minimal 1 meter. Terima kasih. Kita akan masuk ke materi kedua, yaitu CHSE dan juga Basarnas. Apa itu CHSE? Jadi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata dan jenis usaha di bidang pariwisata lainnya. Sertifikasi CHSE berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Kriteria CHSE yaitu ada 4, yaitu cleanliness, kebersihan, healthy, kesehatan, safety, keselamatan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Jadi kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengertian Basarnas atau SAR. Jadi SAR adalah singkatan dari Search and Rescue atau pencarian dan pertolongan. SAR adalah usaha kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan menghadapi bahaya atau dalam musibah. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Pasal 4 Ayat A, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya, termasuk perlindungan dari kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Pasal 14 dan 2014 tentang pencarian dan pertolongan, di dalamnya mengatur tentang rencana induk pencarian dan pertolongan, potensi pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pendanaan, kerjasama internasional, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana. Baik, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu tentang keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa disebut dengan K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani. Tujuan keselamatan kerja yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja, menjamin setiap sumber produksi,
dapat digunakan secara aman dan efisien, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Personal Protective Service. Jadi personal protective service ini mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri merupakan perlengkapan perlindungan diri untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Contohnya seperti helm, kacamata pelindung, masker hidung, earplug, sarung tangan, dan wearpack. Kartonik. Dan yang kedua itu ada personal flotation device atau biasa disebut life jacket atau juga jaket pelampung. Jadi personal flotation device ini merupakan bagian dari jenis jaket alat pelindung diri yang dasarnya berfungsi sebagai alat bantu seseorang untuk tetap mengapung di permukaan air. Jadi contohnya seperti Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, dan Type 5. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.